Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Kurniawan dengan NIM 24334128 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan memperagakan video roleplay tentang keperawatan jiwa, yaitu strategi pelaksanaan pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan, yang mana tujuannya agar mampu mengontrol emosi pasien dengan 4 cara. Yang pertama, kontrol emosi dengan latihan fisik, yaitu teknik nafas dalam dan relaksasi otot. Yang kedua, kontrol emosi dengan minum obat. Yang ketiga, kontrol emosi dengan verbal. Dan yang terakhir, kontrol emosi dengan spiritual. Berikut videonya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Noval yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti yang akan merawat Bapak. Saya meminta waktu Bapak sekitar 10 menit untuk berbincang-bincang. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, hari ini kita mulai belajar bagaimana mengontrol emosi supaya tidak berujung pada kekerasan ya Bapak. Baik. Tapi saya memang agak kesulitan mengendalikan emosi. Mari kita identifikasi dulu ya Bapak, kapan terakhir kali Bapak merasa sangat marah Bapak? Kemarin sore saya merasa dihina saat ditegur tetangga, langsung panas kepala dan jantung saya berdebar-debar. Nah, itu tanda fisik perilaku kekerasan ya Bapak. Lalu apa yang Bapak lakukan? Saya teriak dan hampir memukul meja. Apa akibatnya Bapak? Saya dipanggil ke rumah Pak RT, Pak. Kalau begitu, kita latihan cara pertama ya Bapak, yaitu fisik. Yang pertama, kita latihan nafas dalam ya Bapak. Pertama, Bapak tarik nafas Bapak melalui hidung, lalu tahan sebentar dan hembuskan melalui mulut. Gimana rasanya Bapak? Apakah lebih tenang? Saya lebih merasa ringan. Lalu latihan kedua yaitu relaksasi otot ya. Kepalkan tangan Bapak kuat-kuat, tahan dan lepaskan. Coba Bapak ulangi Bapak. Gimana rasanya Bapak? Otot saya jadi tidak kaku sekarang. Bagus Bapak. Ini kita masukkan ke jadwal harian ya Bapak. Nafas dalam Bapak lakukan pada pagi hari dan sore hari, dan relaksasi otot lakukan pada siang hari ya Bapak. Kalau begitu untuk hari ini sekian untuk latihan kita dulu ya Bapak. Apakah ada yang mau Bapak tanyakan? Tidak ada. Besok kita juga masuk ya Bapak. Untuk latihan besok yaitu tentang kontrol marahnya dengan cara obat. Untuk waktunya tetap sama dan tempatnya tetap sama. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Kalau begitu saya pamit untuk diri dulu ya Pak. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak, apakah Bapak masih ingat dengan saya Bapak? Masih. Oke Bapak, saya lihat Bapak sudah rutin ya latihan nafas dalam. Itu Lebih tenang dan saya tidak cepat marah lagi. luar biasa ya Pak. Sekarang kita bahas cara kedua ya Pak, yaitu latihan kontrol dengan cara obat. Kita gunakan prinsip 8 benar obat ya Bapak, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, benar dokumentasi, benar indikasi, dan terakhir benar edukasi. Berarti saya harus tahu dosis dan jenis obatnya ya, Pak? Ya betul sekali ya Bapak. Obat itu adalah risperidon 2 mg. Diminum pada pukul 8 pagi dan 8 malam ya Bapak. Lalu kita masukkan ke jadwal harian bareng latihan fisik yang kemarin ya Bapak. Baik. Untuk hari ini kita cukup sampai sini ya Bapak. Untuk besok kita akan latihan kontrolnya dengan cara verbal ya Bapak. Apakah ada yang mau Bapak tanyakan lagi Pak? Tidak ada. Kalau begitu saya pamit untuk diri dulu ya Pak. Baik. Terima kasih Bapak.
Selamat sore Bapak, apakah Bapak masih ingat dengan saya Bapak? Sudah. Sudah 2 hari ya Bapak kita latihan yang hari pertama kita latihan fisik dengan cara tarik nafas dalam relaksasi otot. Dan kemarin kita latihan kontrol emosi dengan minum obat ya Bapak. Bagaimana perkembangan Bapak hari ini? Saya lebih merasa bisa mengendalikan diri dan sudah 2 kali saya tahan emosi dan dengan tarik nafas. Hebat sekali ya Bapak, saya bangga. Hari ini kita belajar secara verbal ya Bapak, ada 3 cara. Yang pertama, Bapak mengungkapkan. Contohnya, saya sedang marah. Jadi ketika Bapak lagi marah, boleh Bapak ungkapkan Bapak. Dan yang kedua yaitu meminta. Yaitu contohnya, tolong beri saya waktu sendiri. Gitu Bapak, pada saat Bapak marah. Dan yang terakhir menolak. Bapak bilang saya tidak bisa ikut. Begitu Bapak. Kalau saya bilang saya butuh tenaga dulu sebelum bicara, itu termasuk verbal yang baik, Pak. Ya, itu betul sekali Bapak. Sekarang kita susun ke jadwal baru ya Bapak, mencakup latihan verbal ini di jam 10 pagi ya Bapak. Baik, Pak. Untuk hari ini kita sudah cukup dulu ya Bapak. Dan untuk besok, yaitu kita akan kontrolnya dengan cara spiritual Bapak, untuk keyakinan dan ibadah Bapak. Untuk waktunya masih sama dan dapatnya masih sama. Apakah ada yang mau Bapak tanyakan lagi? Tidak ada. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak, apakah Bapak masih ingat dengan saya Bapak? Oke Bapak, hari ini hari keempat ya Bapak. Bapak sudah semakin baik ya. Iya Pak, saya lebih merasa kuat dan tidak mudah marah lagi. Semua latihan apakah sudah dilakukan Bapak? Yaitu dari fisik, obat, dan verbal. Sekarang yang terakhir adalah secara spiritual. Bisa melalui doa, zikir, atau membaca kitab suci. Bapak biasanya melakukan apa? Saya biasanya berzikir setiap pagi. Bagus sekali ya Bapak. Lalu kita masukkan ke jadwal ya Bapak, yaitu jam 7 pagi, zikir atau doa, lalu jam 6 sore Bapak membaca kitab suci. Saya sangat bangga dengan usaha Bapak. Baik Pak, terima kasih. Saya merasa lebih yakin bisa sembuh kalau sekarang Pak. Sama-sama Bapak. Terus dilakukan ya Bapak, agar Bapak bisa pulih dan kembali ke keluarga Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Demikian video saya mengenai roleplay strategi pelaksanaan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Semoga video saya ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.